Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Apakah temannya masih ada yang belum join? Masih ada, Bu. Masih ada, Bu. Sambil menunggu temannya yang lain, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Nurmalia, Hadir, Bu. Mulyana, Juliana, Hadir, Bu. Darmiati, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Jusria. Mungkin temannya sedang terhalang oleh jaringan ya yang bermasalah. Baiklah, langsung saja Ibu masuk ke materi ya. Iya, Bu. Pekan lalu, Ibu telah memberikan adik-adik tugas untuk mencari materi tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sejarah tentang kerajaan Islam awal di Indonesia, yaitu di mana Islam berkembang, salah satunya adalah dengan melalui jalur perdagangan, di mana pedagang tersebut datang melalui berbagai negara, mulai dari negara Arab, Persia, India, ataupun Cina. Nah, dari berbagai negara tersebut, adanya pedagang-pedagang Islam yang masuk di Indonesia. Maka dari itu, pedagang tersebut yang mempengaruhi masuknya Islam ke Indonesia. Langsung saja adik-adik menjelaskan materi sesuai dengan yang Ibu berikan pekan lalu. Urutan tampilannya berdasarkan absen ya adik-adik. Baik, Bu. Langsung saja, adapun tugas yang Ibu berikan langsung saja yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak juga sering disebut sebagai Kesultanan Demak, yang merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di daerah Demak. Kerajaan Demak ini cukup memiliki andil yang besar dalam persebaran Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa. Kesultanan Demak ini tidak berlangsung lama, dikarenakan terjadinya perebutan kekuasaan oleh para kerabat kerajaan. Adanya perebutan kekuasaan oleh para kerabat kerajaan menyebabkan Kesultanan Demak menjadi runtuh. Masjid Agung Demak merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Demak yang ada sampai sekarang. Masjid Agung Demak ini dipercaya merupakan masjid pada masa Kesultanan Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang cukup terpandang pada masa itu, hingga akhirnya runtuh dikarenakan adanya perang saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Setelah Kesultanan Cirebon runtuh, kemudian digantikan oleh pewarisnya, mendirikan kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Saya, Bu. ya adik-adiknya silahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas saya yakni Kerajaan Ternate pada tahun 1257. Kerajaan Ternate atau biasa dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Gapi adalah kerajaan Islam pertama di wilayah timur Indonesia, tepatnya di daerah Kepulauan Maluku. Kerajaan Ternate berperan penting dalam penyebaran agama Islam Nusantara, terutama di wilayah timur Indonesia. Kerajaan Ternate ini terdiri pada tahun 1257 dan mengalami masa kejayaannya pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1600. Kejayaan Ternate ini dilihat dari banyaknya rempah-rempah, karena kerajaan besar ini memiliki komoditas rempah di masa itu, serta kerajaan Ternate memiliki kekuatan militer yang banyak prajuritnya. Kemudian keruntuhan kerajaan Ternate berawal ketika negara-negara barat mulai melakukan penjajahan. Kala itu Portugis datang dan ingin menguasai kerajaan Ternate, namun gagal karena kerajaan Ternate
berhasil melawan Portugis. Namun ketika Belanda datang, akhirnya Ternate kalah karena Belanda memonopoli perdagangan dari kerajaan Ternate dengan kontrak yang tidak adil dan merugikan kerajaan Ternate. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Samudra Pasai. Tetapi sebelum itu saya ingin izin off cam. Karena sementara di jalan Bu. Nah baik, selanjutnya kenal dengan sebutan Kerajaan Samudra Darussalam adalah sebuah kerajaan yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Tepatnya sekarang berada di Provinsi Aceh di kota Lok Seumawe. Pusat pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai berada di pinggiran sungai Krueng Jambu Aye dan Krueng Pasai. Kerajaan Samudra Pasai tidak memiliki benteng batu seperti umumnya kerajaan lainnya. Namun, benteng Kerajaan Samudra Pasai ini berbentuk pagar yang terbuat dari kayu yang mengelilingi kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai memiliki komoditas utama sebagai komoditas unggulan. Lada dari Kerajaan Samudra Pasai terkenal memiliki kualitas yang bagus dan banyak diminati oleh para pembeli. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai bermula dari adanya perang saudara yang tak kunjung usai, hingga datanglah Portugis, dan akhirnya Portugis menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai ini. Sebagai kerajaan Islam pertama, Kesultanan Samudra Pasai seringkali dikagumi oleh berbagai orang. Salah satunya adalah penjelajah dunia asal Italia yang bernama Marco Polo, yang dapat kita baca pada buku Menyusuri Kota Jejak Kejayaan Islam. Sekian, Bu. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Juliana. Dipersilahkan. Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia dan peninggalannya pun masih ada hingga sekarang dan masih terjaga kelestariannya. Kesultanan Cirebon ini berada di daerah Cirebon yang mana merupakan daerah yang cukup strategis di utara Pulau Jawa dan merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kesultanan Cirebon juga menjadi kesultanan dan Kesultanan Cirebon ini memiliki pengaruh yang besar terhadap Islam di Pulau Jawa, terutama dalam hal penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon bergabung dengan Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berubah nama menjadi Kabupaten dan Kota Cirebon, yang masing-masing dipimpin oleh Bupati dan Wali Kota. Sekian, Bu. Oke, terima kasih untuk Ade Juliana. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ade Nur Aisyah. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah salah satu kerajaan Melayu yang berdiri di wilayah Malaysia, yakni di Malaka. Kesultanan Malaka didirikan oleh Parameswara. Sebelumnya, Kesultanan Malaka ini merupakan kerajaan yang berada di wilayah sekitar Singapura. Namun, karena serangan dari kerajaan di Jawa dan Siam, maka kerajaan Malaka ini pindah ke daerah bernama Malaka. Kerajaan Kesultanan Malaka ini pada abad ke-15 menjadi salah satu kerajaan Islam yang cukup besar. Kerajaan Malaka ini berada di Selat Malaka, yang mana merupakan selat yang memisahkan Kepulauan Sumatera dengan Malaysia, dan salah satu jalur yang sangat strategis untuk perdagangan internasional di kala itu. Keruntuhan Kerajaan Malaka ini terjadi ketika bangsa Portugis datang dan menaklukkan Kesultanan Malaka ini. Dengan kekalahan Kesultanan Malaka ini, maka jalur Selat Malaka sepenuhnya menjadi jalur yang bebas dilalui oleh para penjajah. Keruntuhan Kesultanan Malaka ini juga membuka gerbang para penjajah untuk datang ke Nusantara. Mungkin itu saja, Bu, penjelasan dari saya. Oke, baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang telah adik-adik sampaikan.
Dari pemaparan adik-adik tadi dapat kita ketahui bahwa adanya kerajaan-kerajaan awal Islam yang ada di Indonesia. Nah, adapun peran dari kerajaan-kerajaan yang telah adik-adik jelaskan yaitu yang pertama, mengenalkan ajaran Islam kepada penduduk kerajaan tersebut. Hal ini berpengaruh karena dalam sistem kerajaan, agama pilihan seorang raja pasti akan dianut oleh rakyatnya. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yaitu memudahkan transaksi perdagangan sesuai dengan para pedagang dari kawasan Asia Tengah. Pada saat itu, para pedagang dari Gujarat kerap berkelana hingga ke daerah yang jauh untuk berdagang. Dengan adanya kerajaan Islam, maka ada kesamaan budaya dari kedua pihak sehingga lebih mudah untuk menjalin hubungan. Yang ketiga yaitu mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Hal ini memberikan kemudahan kepada rakyat karena tidak lagi mendapatkan beban membayar upeti kepada penguasa secara berlebihan. Peran yang keempat adalah menciptakan tata kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang diajarkan pada ajaran Islam. Nah, yang terakhir adalah dalam bidang keagamaan. Kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian kepada seluruh rakyat, sehingga kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu oleh ancaman keselamatan. Nah, adik-adik, itulah tadi pemaparan tentang peran kerajaan-kerajaan yang telah adik-adik jelaskan tadi. Dapat kita simpulkan bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia ini sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mengingat waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini saja. Pertemuan selanjutnya adik-adik dipersilahkan untuk meresum hasil tugas dari yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Nah, baiklah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an walahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.